Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khairatuhu min khalqih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamati wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Wisro TV dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sekian banyak memberikan kepada kita anugerah. Anugerah itu adalah amanah. Apakah kita bisa mensyukuri atau justru mengkufurinya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri dan senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pemirsa Wisro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya ingin mengajak para pemirsa untuk merenungkan, menghayati, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang 177. Surat Al-Baqarah ayat 177. Pemirsa Wisro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini teramat sangat penting untuk kita ketahui. Insya Allah, jika kita sudah mengetahui dan mendalami ayat ini, iman kita diharapkan akan semakin kokoh, semakin mendalam, semakin menjadi perangsang untuk muncul berbagai amal soleh sebagai indikasi dari bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah merupakan satu ayat yang agung dan dia adalah mencerminkan keagungan Islam, kelengkapan Islam, sekaligus dia adalah merupakan simbol dari berbagai amal ibadah yang semestinya seorang muslim aktualisasikan dalam kehidupannya. Pemirsa Wisro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdillahi idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Pemirsa Wisro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini jika kita dalami, kita pahami, kita tadabburi kandungan yang terdapat di dalamnya, sungguh kita akan mendapati betapa agungnya Islam, betapa lengkapnya Islam, betapa pedulinya Islam. Dan ini adalah sungguh
akan menggugah kita untuk selalu mendalami, memahami, mempelajari apa itu yang dimaksud dengan al-Islam. Di dalam ayat ini kita akan dapati butiran-butiran, bahkan mutiara-mutiara yang amat kaya, dan semuanya adalah harus menjadi bagian dari koreksi terhadap seluruh tatanan hidup kita. Apakah kita sudah mampu untuk mengaplikasikan apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, atau masih perlu untuk ditata? Kita baru membaca, baru melalui, tetapi sungguhnya apabila pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah memahami dan menelusuri ayat-ayat seperti ini, sesungguhnya betapa syahdu dan betapa nikmatnya firman Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya adalah penuh bahkan kaya dengan mutiara. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Kata Allah Subhanahu wa taala, kebajikan itu bukanlah sekedar kalian memalingkan, menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Bukan hanya itu. Bukan hanya kalian melihat, memandang, berpaling, memperhatikan ke timur atau ke barat. Kata Allah SWT, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Sedemikian Allah SWT detailkan tentang perkara yang apa yang harus kita yakini dalam hidup ini, dan itu adalah mendasari pendirian kita, idealisme kita, bahkan seluruh konsep yang tertuang dalam diri seorang muslim. Kata Allah SWT, yang dimaksud albir adalah engkau beriman pada Allah, engkau beriman kepada hari akhir, engkau beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kepada tentu yang dimaksud adalah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Para pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Bukan hanya sesuatu yang ada dan bersokol dan terhunjam dalam hati seorang muslim berupa keimanan. Tetapi kebajikan juga adalah kata Allah SWT, wa atal mala ala hubbihi. Atal mal. Ata artinya adalah menunaikan. Menunaikan, bukan memberi. Karena sesungguhnya rizki, kelapangan yang Allah berikan kepada kita, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya, dari mana kamu dapat? Dibelanjakan untuk apa? Pemirsa, jika kita bisa menjawab bahwa harta yang kita dapat itu kita belanjakan kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bahkan Allah Subhanahu wa taala cintai, maka kita akan menjadi lulus di hadapan Allah pada hari kiamat. Kata Allah Ta'ala, ata al-mal ala hubbihi. Kepada orang yang orang-orang tersebut diberi, dibagi hartanya berdasarkan hub. Dia cinta kepada harta itu, tetapi dia betapapun itu, dia tetap beriman pada Allah. Dia meyakini bahwa ini adalah amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu dia tidak punya belas kasih terhadap harta, dia tidak ada cinta, dan tidak ada bakhil dan kikir dalam dirinya. Betapapun dia suka, betapapun dia cinta, tapi dia hendaknya mendistribusikan, membelanjakan harta itu. Kepada siapa harta itu harus dibelanjakan? Jangan hanya untuk memuaskan diri sendiri, tetapi sesungguhnya ada beberapa pos yang kemudian Allah Subhanahu wa taala rinci dalam ayat ini. Kata Allah SWT, Dawil Qurba. Dawil Qurba artinya adalah orang-orang yang terdekat dari kita. Mimman ta'ul, yakni orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin saja orang yang butuh dari kita itu, saudara-saudara kita terdekat kita itu adalah mungkin saja kakak atau adik atau paman atau bibi atau keponakan dan seterusnya. Orang terdekat dengan kita. Apalagi kalau dia adalah berupa orang tua. Berikutnya adalah yang disebut dengan al-yatama. Betapa Islam memperhatikan orang-orang seperti anak-anak yatim. Mereka perlu perhatian, mereka butuh terhadap kasih sayang dan cinta, tetapi sangat disayangkan Allah menakdirkan bahwa mereka adalah harus kehilangan ayahnya, sehingga dia adalah termasuk orang yang butuh perhatian.
Sedemikian rupa Islam menghibur, lalu mereka anak-anak yatim itu diperhatikan, bahkan ditanggung. Dan menanggung anak yatim adalah bagian dari ibadah yang paling agung. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahatain. Kata Rasulullah SAW, orang yang menjamin anak yatim adalah di surga bersamaku, seolah dia berdampingan sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Subhanallah. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, bukan hanya itu. Bahkan orang-orang yang selain daripada terdekat dan bahkan anak yatim, termasuk di dalamnya adalah al-masakin, orang-orang miskin, orang-orang yang mungkin membutuhkan, as-sailin, atau mungkin orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terkungkung. Dia adalah tidak merdeka, dia adalah dalam tawanan, dan itu adalah mereka perlu terbebas. Kita belanjakan harta kita supaya mereka terbebas dan akhirnya menjadi membantu kaum muslimin. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagaimana Islam mengajarkan tentang apa yang dimaksud dengan harta dan harus kemana harta itu dibelanjakan. Berikutnya adalah kata Allah SWT di dalam ayat ini dilanjutkan, wa aqamas shalah wa ataz zakah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kemudian wal mufuna bi ahdim idza ahadu, kalau mereka punya kesepakatan, kalau mereka punya perjanjian, maka mereka tunaikan dengan sebaik mungkin. Lalu yang berikutnya adalah wassabirin, betapa pentingnya as-sabru, sabar. As-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Fil ba'sa, dia dalam keadaan mungkin miskin. Wad-dharra, mungkin saja dia dalam keadaan sakit. Wa hinal ba's, bisa jadi dia adalah dalam keadaan perang, dan itu adalah perlu dengan kesabaran. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia itu adalah sedemikian rupa tersebut dalam ayat ini, dia berusaha menggapai dan melaksanakannya, kata Allah SWT, mereka lah orang-orang yang benar, bukan orang dusta, bukan orang yang hanya Islamnya pengakuan saja, turunan saja, tetapi Islamnya adalah benar-benar menjadikan simbol daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Pemirsa Wisal TV, bahkan bukan saja orang-orang yang benar, kata Allah SWT, orang yang mampu melakukan ini, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa artinya adalah mereka menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dan mereka orang yang menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Wisal TV, oleh karena itu saya tidak luput ingin sampaikan kepada pemirsa sekalian, ada sekian belas, ada sekian banyak butir yang hendaknya kita ambil kesan itu daripada ayat yang satu ini. Mudah-mudahan menjadi butiran yang mudah kita aplikasikan, sekaligus mudah untuk dihitung, dihisab, dan kemudian diintrospeksi pada setiap diri kita. Ayat yang satu ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya albir itu adalah kebajikan. Dan kebajikan itu bukan apa yang kita maksud baik, buruk menurut rasa kita. Tetapi albir itu adalah maknanya semua apa saja yang diperintahkan oleh syariat, itu albir. Semua apa saja yang dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, itu albir. Semua apa saja yang apabila dikerjakan oleh pelakunya, dia akan dipuji oleh Allah SWT. Dia akan dijanjikan pahala oleh Allah SWT. Dia akan dijanjikan surga oleh Allah SWT. Orang yang demikian itu adalah orang yang berarti melakukan kebajikan. Jadi kesimpulannya adalah albir jangan dipahami sebagai satu kebajikan sementara yang lain tidak disebut albir. Albir artinya adalah dia mencakup seluruh apa saja yang dia adalah disyariatkan, disunnahkan, dianjurkan, dipuji, dijanjikan pahala, diberi surga siapa yang melakukannya. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Bukan saja kita menghadap barat atau timur. Ternyata albir itu adalah seluruh kebajikan yang disyariatkan Allah dan Rasulullah. Kedua,
kita harus ambil daripada hadis ini adalah bahwa kenapa kita menghadap ke kiblat? Kenapa kita menghadap ke timur? Kenapa kita menghadap ke barat? Kenapa kita ruku? Kenapa kita sujud? Jangan salah paham. Ada makna yang terkandung yang sangat mendalam dari kenapa kita harus menghadap kiblat. Kita tahu bahwa kiblat itu adalah apa yang disyariatkan Allah SWT. Bahkan Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, kata beliau, wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Demi Allah, aku tahu bahwa kamu ini adalah batu, tetapi kamu yang tidak bisa memberi manfaat, kamu yang tidak bisa memberi bahaya itu, dalam satu hari aku melihat, walakinni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak. Aku melihat Rasul menciummu. Karena itu, walidzalika ana qabbaltuka, aku menciummu karena aku melihat Rasul mencium kamu. Artinya adalah bahwa yang perlu ditekankan dalam diri setiap kita dalam beribadah dan mengabdi kepada Allah adalah bahwa kita sesungguhnya pasrah, tunduk, dan patuh seutuhnya terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membangkang. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa kita harus menghadap kiblat, menghadaplah ke kiblat. Apakah kita bisa mencernanya dengan akal kita atau tidak? Menghadaplah ke kiblat. Itu adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuhkah kita kepada Allah atau kita masih membangkang? Allah hanya ingin dari kita sesungguhnya adalah kepatuhan, tunduk, taat, dan bukan sikap yang membangkang. Dan itu adalah terdapat dalam ayat ini. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini juga diberikan kepada kita beberapa induk kebajikan. Dan itu adalah ada 3. Yang pertama adalah keimanan. Tadi disebutkan. Iman itu adalah tentu yang kita ketahui ada 6. Allah sebutkan dalam ayat ini 5. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, dan beriman kepada hari akhir. Dan tentu yang lainnya di dalam hadis dijelaskan, beriman kepada Al-Qadha dan Al-Qadar. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, tentu jika kita bahas satu persatu, maka ini adalah akan memakan waktu tersendiri. Tetapi yang jelas, ayat ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa ada sisi penting yang harus dimiliki dan ada dalam setiap pribadi muslim. Dia harus beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada para nabi. Yang semua itu adalah akan memberikan pancaran bagi sikap dan pola hidup serta amaliyah dia dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah yang kedua, yang disebut dengan ibadah. Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan bahwa beribadah itu bukan saja salat. Bukan saja salat. Dan itu adalah tersimpul dalam ayat ini. Misalnya, ada ibadah yang bersifat fisik, dan itu adalah salat. Ada ibadah yang bermakna harta, dan itu adalah tadi yang disebut dengan infak, sedekah, dan zakat. Dan ada ibadah yang bermakna hati, dan itu adalah yang disebut dengan as-sabru. Sabar adalah ibadah yang menuntut hati kita yang memanagenya. Sedemikian rupa ayat ini menjelaskan ibadah itu bukan hanya satu, banyak sekali. Sementara kaum muslimin saat ini tidak sedikit mereka yang memahami bahwa ibadah itu adalah hanya ritual-ritual tertentu saja. Dan ini adalah hendaknya kita perbaiki dan fahamilah bahwa ibadah itu adalah sangat luas. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, ayat ini pun memberikan pada kita suatu fitrah yang Allah ciptakan pada setiap manusia, bahwa manusia suka pada harta. Jangan aneh apabila orang suka, senang, tertarik, bahkan rakus, bahkan tamak terhadap harta. Memang potensi itu Allah ciptakan dalam diri manusia.
ala hubbihi. Kata Allah, di atas cintanya kepada harta itu. Dia cinta pada harta. Oleh karena itu wajar kalau manusia itu cinta kepada harta. Akan tetapi cinta kepada harta itu sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk dan arahan dan bimbingan bagaimana cintamu kepada harta itu menjadikan itu berwujud bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kamu cinta kepada harta selama harta itu kamu jadikan sebagai jembatan menuju mendapat dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, agar kamu mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keluarkan, belanjakan hartamu yang kamu cintai itu atas dasar cinta sendiri kepada harta itu, kamu berikan pada mereka orang-orang yang membutuhkannya. Subhanallah. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu nilai, suatu spirit yang sangat agung di dalam firman Allah ini. Berikutnya, pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, jangan bakhil. Islam tidak mengajarkan bakhil. Ayat ini dengan jelas, kata Allah SWT, berikan, tunaikan hartamu itu kepada orang miskin, kepada orang yang terdekat darimu, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin, bahkan kepada tawanan perang yang mereka adalah butuh terbebas. Kita cinta pada harta, tapi harta itu dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan bakhil. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjelaskan kepada kita dalam bentuk tahdzir. Kata beliau, iyyakum wasyuhha. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hindari oleh kalian asyuh. Sebab sesungguhnya asyuh atau kikir atau bakhil itu adalah telah membuat orang-orang terdahulu menjadi binasa. Kenapa menjadi binasa? Hamalahum an safaku dima'ahum. Bahwa mereka adalah menjadikan dengan asyuh ini mereka saling bunuh-membunuh. Mereka saling tumpah darah. Dan mereka, kata Rasulullah SAW, wastahallu maharimallah. Mereka halalkan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT oleh mereka halal. Karena apa? Karena mereka syuh. Oleh karena itu, para pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, jangan dikira bahwa kikir itu, bakhil itu adalah dia punya harta dalam dirinya, kemudian dia tidak mau memberi pada orang. Bukan hanya itu. Orang yang kikir itu adalah orang, bahkan seperti yang dikatakan para ulama, dia bakhil terhadap kebajikan. Harta yang dia miliki tidak mau diberikan pada orang. Bila perlu, harta orang harus menjadi milik dia. Jadi punya dia harus jadi punya dia, punya orang lain harus jadi milik dia. Itu namanya syuh, itu namanya rakus, dan itu namanya tamak. Para pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, Islam tidak mengajarkan itu. Karena orang jika memiliki penyakit namanya syuh, atau orang itu disebut syahih, maka orang itu akan tidak mustahil menjadikan saudara yang menjadi korban. Dia sikut, dia bunuh, dia lukai, dia zalimi, dia aniaya. Kenapa? Karena dia hanya sekedar mempertahankan bahwa dia adalah orang yang syahih, orang yang kikir. Bahkan tidak pandang apakah itu adalah riba, tidak pandang itu apakah dia curang. Semuanya dia labrak, semuanya adalah dia makan, semuanya dia langgar. Karena apa? Dia adalah orang yang syahih. Ternyata syahih adalah sifat yang tercela. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ingat, ayat ini sedemikian rupa merupakan bukti kepada kita sekalian bahwa Islam adalah peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, di dalam ayat ini jelas sekali bahwa Allah SWT mengajarkan pada kita, kita harus lihat orang yang ada di sekitar kita, lalu bisa memberi kontribusi, bisa memberi manfaat kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dan para pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah SWT, Islam sangat mencintai, sangat senang, sangat mensupport, sangat mendorong, sangat memotivasi orang yang mampu untuk banyak memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang. Dalam ayat ini jelas sekali kita bisa buktikan
bahwa Allah SWT menganjurkan agar kita membelanjakan harta kita, memberikan harta kita untuk siapa? Orang yang terdekat dari kita. Jangan-jangan ada saudara kita yang lebih membutuhkan. Kemudian anak yatim yang sudah jelas dia adalah lemah, butuh perhatian dan butuh bantuan. Orang-orang miskin, apalagi sekarang kemiskinan adalah justru bukan semakin menghilang, tetapi semakin tumbuh dan merajalela di mana-mana. Orang minta-minta adalah orang yang butuh, tetapi sekarang orang minta-minta sesungguhnya adalah menjadi profesi, dan ini adalah lambang bahwa kemiskinan adalah beredar di mana-mana. Miskin harta dan miskin akhlak. Berikutnya adalah ada Ibnu Sabil, ada orang yang termasuk dia itu adalah orang yang perlu untuk segera dibebaskan karena dia berada dalam tawanan perang. Pemirsa sesuatu yang dirahmati Allah SWT, ayat ini juga memberikan kepada kita bahwa kita hendaknya punya sikap yang disebut dengan as-sabru. Sabar itu perlu. Lalu Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini bahwa sabar itu banyak sekali. Dalam beberapa tempat, dalam beberapa kondisi kita perlu sabar. Lalu Allah SWT sebutkan bahwa sabar itu antara lain, pada saat kamu miskin, pada saat kamu kurang, kamu harus sabar. Pada saat kamu menjadi orang yang ditimpa musibah berupa sakit misalnya, kamu harus sabar. Pada saat kamu berada di medan perang, menghadapi musuh, yang musuh itu bisa jadi lebih kuat, musuh itu bisa jadi lebih kekar, bisa jadi musuh itu persiapannya lebih banyak dan lebih mantap, kita tetap harus sabar dan kemudian harus bertahan. Karena kita adalah mempertahankan akidah. Berikutnya adalah pemirsa resortif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga adalah memberikan kepada kita bahwa kita harus pandai untuk membina diri kita ini dari dua sisi. Yang pertama adalah bahwa kita harus pandai untuk memperhunus jiwa kita, diri kita, pikiran kita. Tetapi di satu sisi, kita diajarkan oleh Allah melalui ayat ini bahwa kita harus juga berkhidmat kepada al-Islam, berkhidmat kepada kaum muslimin. Kita harus sabar di satu sisi, tapi kita juga diajarkan oleh Allah untuk memberi manfaat pada orang, untuk juga berjihad di jalan Allah, dan sabar dalam keadaan itu semua. Pemirsa Isolatif yang dirahmati Allah SWT, masih banyak mutiara yang bisa kita gali dari ayat ini. Akan tetapi mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan menjadi cukup kiranya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik, dan istiqomah kepada kita, sehingga kita selalu melakukan albir yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.